Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Adapun anggota kami yaitu 1. Saya sendiri sebagai moderator, Rizka Stefani, NIM 2020-11165. 2. Delia Wahyuningtyas, NIM 2020-11024. 3. Nova Ibnu Sofyan, NIM 2020-11313. 4. Sania Kohsoh, NIM 2020-11616. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu Standard Operational Management KSP atau USP. Penggunaan laporan keuangan koperasi. Penggunaan utama atau main user dari laporan keuangan koperasi adalah sebagai berikut. 1. Anggota koperasi. 2. Pejabat koperasi. 3. Calon anggota koperasi. 4. Bank. 5. Kreditur, dan 6. Kantor pajak. Tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi yaitu 1. Menilai pertanggungjawaban pengurus. 2. Menilai prestasi pengurus. 3. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya. 4. Menilai koperasi keuangan koperasi yang terdiri dari rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang terakhir, bahan pertimbangan untuk menemukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Adapun tujuan pelaporan keuangan koperasi yaitu tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya. Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laporan keuangan terdiri dari 1. Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi. 2. Kewajiban yang harus dipenuhi koperasi. 3. Kekayaan bersih yang dimiliki koperasi dan anggotanya. 4. Transaksi, kejadian, dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi. 5. Sumber dan penggunaan dana serta informasi yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. Yang kedua, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. 1. Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi. 2. Prestasi keuangan koperasi selama 1 tahun. 3. Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam 1 periode. Yang terakhir, informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas. Karakteristik laporan keuangan koperasi. 1. Bagian dari penanggung jawab pengurus kepada para anggota di dalam rapat anggota tahunan atau RAT. 2. Meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan hasil sisa usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya secara komparatif. 3. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani semua anggota pengurus koperasi. 4. Laporan rugi laba menyajikan sisa hasil usaha atau SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota. 5. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. 6. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan SHU tercermin pada perhitungan hasil usaha. 7. Menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota. 8. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota. 9. Modal koperasi terdiri dari simpanan, pinjaman, penyisihan hasil usaha, serta pendapatan koperasi dalam 1 tahun. 10. Keanggotaan atau kepemilikan koperasi tidak dapat dipindahkan dengan dalih apapun. Standar akuntansi keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi pada dasarnya sama dengan laporan keuangan secara umum. Namun, ada perbedaan antara laporan keuangan secara umum dengan laporan keuangan koperasi, yaitu yang pertama, perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Dan yang kedua, laporan keuangan koperasi
bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi bila terjadi penggabungan 2 atau lebih koperasi. Selanjutnya yaitu kekhasan pencatatan dari transaksi yang terjadi di koperasi pendapatan atau penerimaan. Pendapatan pada perhitungan hasil usaha sebuah koperasi terdapat beberapa karakteristik, di antaranya yaitu pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota dan bukan anggota. Yang kedua, pendapatan tertentu yang realisasi penerimaannya masih tergantung pada persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan. Contoh fee koperasi yang diperoleh dari penyaluran dan pengadaan komoditi program, seperti fee pangan, fee gula, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa karakteristik beban pokok penjualan dan beban pada koperasi. Yang pertama, beban pokok penjualan produk kepada anggota dan bukan anggota. Beban terjadi karena aktivitas koperasi dalam kaitannya dengan program pemerintah. Dan selanjutnya, beban dapat dipisahkan menjadi beban kegiatan pelayanan kepada anggota dan bukan anggota. Aktiva, kas, dan bank. Pengertian menurut standar akuntansi keuangan, kas adalah alat pembayaran yang suap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Selanjutnya, penggolongan pos kas dan bank dalam neraca koperasi. Yang pertama, kas dan bank milik koperasi yang penggunaannya tidak dibatasi. Kedua, kas dan bank milik koperasi yang wewenangnya dibatasi. Dan yang ketiga, kas dan bank atas nama koperasi atau titipan, dan oleh karena itu wewenang penggunaannya dibatasi. Selanjutnya, piutang. Klarifikasi piutang pada koperasi. Yang pertama, piutang timbul karena penjualan produk atau jasa kepada anggota. Yang kedua, piutang timbul karena penjualan produk atau jasa kepada bukan anggota. Yang ketiga, piutang kepada koperasi lain. Dan yang terakhir, piutang timbul sehubungan pembagian sisa hasil usaha dari koperasi lain yang pencairannya tergantung persyaratan yang disepakati. Selanjutnya, klarifikasi persediaan. Yang pertama, persediaan komoditi program, yaitu komoditi yang memperoleh fasilitas pemerintah seperti penyaluran gula dan pengadaan pangan. Yang kedua, komoditi non-program atau umum. Selanjutnya, klarifikasi aktiva penyertaan atau investasi. Yang pertama, penyertaan pada koperasi lainnya. Yang kedua, penyertaan pada badan usaha non-koperasi. Selanjutnya, klarifikasi aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap diperoleh untuk keperluan pengembangan usaha sendiri. Yang kedua, aktiva tetap diperoleh dalam rangka program pemerintah. Selanjutnya, klarifikasi kewajiban. Yang pertama, kewajiban kepada anggota timbul dan transaksi dengan anggota disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada anggota. Yang kedua, kewajiban bukan anggota timbul dari transaksi dengan bukan anggota disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, simpanan sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang. Dan yang terakhir, keempat, kewajiban yang timbul karena pembagian SHU disajikan oleh sebagian kewajiban lancar. Selanjutnya, kekayaan bersih terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, SHU yang belum dibagi, donasi, kekayaan koperasi, struktur dan organisasi, visi dan misi, tujuan pendirian, standar keanggotaan, standar status keanggotaan, standar pendaftaran anggota, dan lain-lain. Standar kelengkapan organisasi, struktur, dan standar pengambilan keputusan, standar pengelola KSP atau USP koperasi, pengelola KSP, pengelola USP, prosedur standar penutupan USP koperasi, standar penggunaan SHU,
standar pengelolaan harta kekayaan KSP, dan koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata di dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.